Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran kimia di ala bimbel. Hari ini akan kita bahas suatu subtema dari termokimia yang berjudul hukum Hess. Nah, apa itu hukum Hess? Hukum Hess adalah sebuah aturan yang diusulkan oleh Hess, ya, dimana Hess ini menyatakan bahwa yang paling penting itu dalam suatu reaksi itu, kalau kita mau menghitung energinya, adalah kondisi awal, ya. Jadi yang paling penting adalah kondisi awal dari suatu reaksi dan kondisi akhir dari suatu reaksi, ya. Kondisi awal dan kondisi akhir dari suatu reaksi. Ya, misalnya gini, kita ingin dari rumah, ya. Misalkan kita posisi dari rumah. Ya, dari rumah kita ingin pergi ke sekolah, misalnya dari rumah pergi ke sekolah. Nah, dari rumah pergi ke sekolah, suatu saat kita langsung, ya, dari rumah langsung ke sekolah. Ketika kita langsung ke sekolah, ini terjadi perubahan entalpi sebesar delta H1. Namun di hari atau kesempatan yang lain, dari rumah kita singgah dulu ke swalayan, ya, Alfamidi misalnya, gitu ya. Jadi kita singgah ke Alfamidi, baru Alfamidi ke sekolah, karena mungkin ada sesuatu yang kita beli. Nah, dari rumah ke Alfamidi ini menghabiskan atau terjadi delta H-nya delta H2. Kemudian dari Alfamidi ke sekolah atau dari supermarket tadi, minimarket ke sekolah, delta H3. Maka kita bisa hubungkan antara tahapan-tahapan reaksi ini. Nah, kita harus mengenali di sini, di hukum Hess ini adalah tahapan awal, ya, kondisi awal atau zat awal, dan kondisi akhir atau zat akhir. Kondisi awal itu adalah di R sini, di rumah tadi kita sebelum berangkat rumah. Nah, dari mana kita menandainya? Kalau ada skema hukum Hess seperti ini, perhatikan tanda panah, semuanya berasal dari dia. Di sini semuanya berasal dari R, maka R itu adalah kondisi awal. Sementara S adalah kondisi akhir. Kenapa? Karena di S ini semua tanda panah berujung ke sini, gitu ya. Jadi S itu kondisi akhir. Jadi awalnya R, akhirnya S. Rumah, sekolah. Nah, dari rumah ke sekolah, kalau kita langsung, berarti terjadi delta H-nya delta H1. Ini langsung. Nilai entalpinya akan sama dengan kalau melalui supermarket tadi. Ada dua tahapan, yaitu entalpi yang kedua dengan entalpi yang ketiga. Kalau kita jumlahkan, ini kan sampai juga dia di sekolah. Maka hubungannya antara skema ini, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, ada sebuah contoh juga di sini, soal yang pernah muncul di salah satu tes, ya, yaitu diketahui suatu mekanisme atau tahapan reaksi pembentukan CO2. Jadi di sini ada C ditambah dengan setengah O2. Kemudian tahapan berikutnya adalah CO ditambah dengan setengah O2. Dan tahapan akhir adalah CO2. Nah, dari C kemari, satu tahapan yang ini, itu delta H-nya terjadi atau sebesar delta H1. Kemudian dari CO ke ini kemari, ini delta H2. Nah, dari CO tambah setengah O2 itu delta H3. Pertanyaan soal ini adalah, berapakah delta H3? Delta H3 sama dengan, nah, bagaimana menjawabnya? Delta H3 sama dengan, maka kalau kita perhatikan hubungannya adalah, kalau dia seperti ini, maka ini, ya, tahapan yang paling panjang adalah tahapan delta H2, ya kan? Yang panjang itu delta H2. Sementara delta H1 sama delta H3 itu adalah dijumlahkan sama dengan delta H2, ya kan? Ya, benar. Jadi delta H1 ditambah delta H3. Nah, maka delta H3 sama dengan delta H2 kurang delta H1. Jadi delta H2 itu yang paling panjang.
Ya, jadi 1 kalau tambah 3 itu sama dengan yang 2 ini kan. Nah, inilah jawabannya untuk soal yang ini tadi ya. Ini jawabannya. Jadi nilai delta H3 adalah delta H2 kurang delta H1. Seperti itu mekanisme diagram dalam hukum Hess. Nah, ini kita lihat ke dalam aplikasi hukum Hess yang lainnya, yaitu terkait dengan soal SBMPTN, yaitu soal SPMB tahun 2004 ya, regional 2. Nah, pertanyaannya diketahui ada suatu reaksi S tambah O2 menjadi SO2, delta H-nya minus 71. Kemudian reaksi yang kedua adalah 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3, delta H-nya min 47 kilokalori. Maka untuk reaksi yang ketiga, yaitu S ditambah 3/2O2 berapa menjadi SO3, berapakah perubahan entalpinya? Nah, kalau ada reaksi seperti ini, maka kita berangkat dari yang ditanya dulu ya, reaksi yang ditanya. Nah, reaksi yang ditanyanya itu apa? Reaksi yang ditanya adalah reaksi S ditambah 3/2O2 menjadi SO3. Berapakah perubahan entalpi atau nilai delta H-nya? Nah, kalau ditanya seperti ini, maka kita berangkatnya dari yang di atas gitu. Nah, yang di atas ini adalah kita lihat reaktannya dan produknya dari yang ditanya. Misalnya ya, di sini ada S. Ya, dalam reaksi ini yang ditanya ada S. Nah, dari S, dari masing-masing reaktan dan produk yang ditanya ini, dalam reaksi yang ditanya ini kita harus menentukan, kita harus menjumlahkan kedua yang diketahui di atas. Jadi keduanya harus kita jumlahkan, namun terlebih dahulu harus disesuaikan. Jadi yang diketahui ini harus kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Nah, apa yang harus disesuaikan? Yang disesuaikan sebelum kita jumlahkan dua reaksi yang diketahui itu ada dua yang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah posisi zat dalam reaksi, dan yang kedua koefisiennya. Koefisien jumlah atomnya. Misalkan yang pertama posisi dulu ya. Kalau S posisinya di mana dari reaksi yang diketahui di atas ini? Dia dari reaksi pertama. Dari reaksi pertama posisinya sama-sama di kiri seperti yang ditanya. Koefisiennya pun sama-sama 1, berarti reaksi 1 ini kita melihat ukurannya adalah si S-nya, maka tetap ini tidak perlu kita ubah. Berarti kalau dia tetap tidak perlu kita ubah, maka kita tuliskan kembali, berarti dia jadi gini, S ditambah O2 ya kan menjadi SO2. Nah, delta H-nya pun nilainya tetap, yaitu minus 71 kilokalori. Kemudian berikutnya O2 ini kita tidak bisa jadikan acuan untuk kita ubah-ubah pada reaksi di atas. Kenapa? Karena O2 ada di dua reaksi. Reaksi yang pertama, reaksi kedua ada O2. Jadi sulit untuk kita buat menjadi 3/2. Maka kita lanjut saja kepada produknya atau zat lain, yaitu SO3. Nah, SO3 ada di sini. Nih, SO3. Apakah posisinya sudah sama-sama di kanan? Sudah. Namun koefisiennya yang ditanya ini 1, yang di sini 2. Maka yang ini harus kita bagi 2. Jadi reaksinya kita bagi 2. Jadi semuanya kita bagi 2. Jadi 2SO2 bagi 2 berarti jadi 1SO2. Kemudian ditambah ini 1O2 dibagi 2 berarti jadi setengah O2. Kemudian ini 2SO3 dibagi 2 berarti jadinya 1 ya. 2 bagi 2 1 SO3. Delta H-nya juga ikut kita bagi 2 berarti menjadi min 47 bagi 2 itu sama dengan min 23,5. Nah, setelah itu maka kita jumlahkan kedua reaksi ini. Kita jumlahkan atau kita tambahkan reaksinya. Dalam penjumlahan reaksi ini, kalau misalkan dia berseberangan, zatnya berseberangan sama zat yang sama, maka itu sama dengan pengurangan. Jadi 1SO2 dikurangkan habis. Nah, kalau di sisi yang sama O2, 1O2 tambah setengah 2 berarti dia menjadi 1/2 atau 3/2O2. Nah, ini S-nya kita turunkan, S tambah 3/2 menjadi tanda panahnya ini SO3 di sebelah kanan. Delta H-nya sama dengan ini kan negatif berapa ini? 5. Kemudian 3 tambah 1 4, kemudian 9. Jadi min 94,5 kilokalori. Maka jawaban kita adalah
bola atau B? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar bawah. Kemudian untuk latihan ya para adik-adik semua, untuk latihan, nah coba lihat ini satu soal ini adalah soal UMPTN zaman dulu tapi masih tetap worth untuk kita bahas. Diketahui ada 3 reaksi, ditanya reaksi yang baru. Silahkan kalau ada yang tahu jawabannya silahkan di komen jawabannya di bawah ya, komen di bawah silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.